banget. Yang paling banyak kan itu pangkat kamu. Oh. Kita mulai ya. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, beri kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami taufik untuk mengamalkannya. Amin ya Allah. Baik anak-anak, buka buku buku catatannya. Kalian baca, kemudian pertanyaannya apa yang kalian pelajari minggu lalu? Silakan acungkan tangan. Siapa besok kemarin ya sok keluar, mangga. Catatannya mana? Kamu baca. Kemarin itu Ibu menjelaskan tentang apa itu kodo, apa itu kodar. Kemudian Ibu menjelaskan tentang kodo sebagai ketetapan Allah yang nggak bisa berubah dan ada pilihan-pilihan takdir. Kemudian apa tandanya beriman kepada kodo dan kodar. Itu yang kita pelajari. Silakan jelaskan. Baca dulu terus jelaskan ke Ibu. Siapa yang mau mengacungkan tangan? Al-Qur'annya ditaruh di meja ya. Kita akan tetap membuka Al-Qur'an. Sebelum kalau kalian ngacung tangan, Ibu yang nunjuk. Sok. Ayo. Ananya mau menjelaskan? Sok, buka itunya. Maskernya nggak kedengaran, nanti tutup lagi. Oke, siapa yang mau menggambarkan bagaimana kodo dan kodar? Enggak. Siapa yang mau menggambar ke depan? Bagaimana kodo dan kodar itu? Sebelum ditunjuk, ayo ngacung dulu. Siapa yang mau menggambar? Gambar kodo kan kemarin Ibu udah menggambarkan. Bagaimana kodo dan kodar? Rama mau? Mau Rama? Saya? Siapa yang mau menggambar? Anaknya menggambar? Stop. Ke depan. Bagaimana gambar kodo dan kodar itu? Kasih ciri mana itu kodo dan mana itu kodar. Silakan. Kayak gimana? Warna putih. Warna putih yang itu. Nggak tahu. Kemarin Ibu membacanya apa? Kodo itu kan dari. Yang mana kode yang udah sama Allah dikasih nggak akan berubah.
Pilihan-pilihannya mana? Oke, terima kasih. Nah, ibu bertanya sama anaknya, seperangkat kode itu termasuk ini. Kan udah dikasih seperangkat, udah dikasih satu paket kita itu. Ya kan? Kodar itu memilih antara ini dan ini, itu kodar. Tapi kode itu sama ini-ininya. Sama kodar-kodarnya gitu yang dikasih itu. Ya, gitu ya. Paham nggak? Kita tuh dikasih pilihan banyak sama Allah itu udah seperangkat. Kodar itu adalah ketika memilih dari yang sudah Allah tentukan. Gitu. Bisa dipahami? Paham ya? Oke, terima kasih. Sekarang apa akibatnya? Apa tandanya kita beriman kepada kodo dan kodar? Apa tandanya kita beriman kepada kodo dan kodar? Ditulis kemarin. Apa tandanya kita beriman kepada kodo dan kodar? Dengan takdirnya hari ini kita sama Allah dikodokkan untuk orang Indonesia kan nggak bisa dirubah. Jadi laki-laki, anaknya Bu Isur dan Pak Soleh, ya kan? Anaknya Pak Dani nih, misalnya, ya, dan bapak-bapak ibu kalian punya kakak si A, punya adik si B, ya kan? Siapa namanya Rahma jadi kamu orang Jawa ya, kamu itu campuran ya, campuran gitu, bukan orang Sunda ya. Ibu Jawa, bapak orang mana? Dari Pekanbaru. Ibu Pekanbaru, bapak dari mana? Tuh, campuran itu gitu. Itu tuh kalau nggak bisa dirubah lagi. Ya, jadi orang Indonesia. Siapa Neta ya? Nah, jadi orang Sunda, Neta orang Sunda ya? Bapak sama mama orang Sunda ya? Nah, itu adalah kode menerima takdir itu. Ya, menerima takdir bahwa hari ini mungkin perekonomian tidak sedang baik. Menerima takdir bahwa hari ini mungkin kulitnya lagi hitam. Menerima takdir mungkin hari ini nggak terlalu tinggi. Ya, kalau mau tinggi masih bisa. Kalau dirubah dari laki-laki ke perempuan bisa, tapi itu nggak boleh. Kalau dari pendek mau tinggi masih bisa itu. Hari ini aja per hari menerima takdir hari ini per hari ini. Hari ini dikasih jajannya sedikit. Hari ini misalnya dikasih tugas sama guru, terima dong. Oke, itu ya. Belajar menerima kodo dan kodar. Sekarang coba buka Quran Al-Baqarah surat 2 ayat 117. Ini kata kode di dalam Al-Quran. Jadi mau latihan menulis juga, ditulis ya dalilnya. Dalil kode dan kodar dalam Al-Quran. Ini sudah ya, sudah ditulis, Ibu hapus. Surat Al-Baqarah ayat 117. Dalil kode dalam Al-Quran. Pernah mendengar nggak apa tinta diangkat? Nggak mendengar kan? Artinya itu udah nggak pernah bisa berubah lagi. Seperti itu. Dinilai ya, ininya sok ditulis sebaik mungkin. Lebih baik dari ibu wajar, tulisan ibu biasa-biasa aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi usamawati wal ard wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya lihat di Al-Qur'an aja ya. Kemarin ini sudah dibahas. Nah, ini kata-kata qada ini ada dalam Al-Qur'an. Serat sing sae. Tahu sae? Sing sae, tahu nggak artinya? Yang bagus. Bahasa Sunda sok serat sing sae. Apa artinya? Artinya tinggal di Al-Qur'an. Ya, dalil kodok dalam Al-Quran. Waalaikumsalam. Bawa Al-Qurannya. Surat 36, surat apa? Ada yang ingat? Yasin. Satu lagi surat Yasin. Iya, betul Yasin. Ayat 7. Siapa namanya? Tadi Ibu mengulang pelajaran minggu lalu, Anwar, kemudian ini ditulis di dalam buku Dalil Kodok dalam Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 117. Sama artinya. Tulis di buku. Satu lagi, dalil qadar dalam Al-Quran. Quran surat Abasa surat ke-80 ayat berapa? Ayat ke-19. Pendek ayatnya. Tulis dulu. Hah? Yang membaca tulis. Ini tulis juga. Surat ke-80 ayat 19. Ini bukan ayat kodok nih, kata-kata kodoknya ini ya dalam Al-Quran. Minut patin, kolam kopi.
Aqaddar. Ini kata-kata takdirnya ini. Aqaddar. Berapa ayat pena? Ada di ketiga. Oh iya. Masih ada yang belum ya? Kenapa? Surat ke-80 ayat 19. 80. Abasa. Iya. Siapa yang udah kesini mau dinilai sama Ibu? Kalau lupa nggak bawa. Sini Siti. Ini teh. Ini garis. Aturannya, jadi di bab itu digaris aturannya. Ya, mana ada garis? Kalau Ibu kan di depan nulis nggak ada garis. Itu aturannya begitu dalam penulisan bahasa Arab. Jadi ba itu di bawah, di baris, ain itu di bawah. Ibu kasih contohnya. Maaf, nggak apa-apa ya? Nah, aturannya begini. Ya. Nah ini seharusnya di sama Pak Riki diajarin pasti. Kayak wow itu atasnya kepalanya di atas, wawnya ke bawah. Kayak gini, wow itu. Aturannya begitu. Kalau ada garis, ya.
Nah, ini yang kodaroknya ini, yang kodoknya ini. Direkam loh ada kan. Gitu kamu Ya, yang kodok tuh ini, yang kodok itu. tahu. Terima kasih. Siapa sini yang udah? Artinya nggak itu itu. Hah? Artinya nggak itu. Ditulis atuh, kayak tengah tos, kami artinya ibu punya artinya. Nanti aku gitu ini. Tapi kayak tengah tos, kalau nggak ngerti kalau nggak ada artinya. Ini nun ya, pakin nama. Ya kan mbak. Tuh, pakin nama. Nun. Tuh, kun ini masih kurang. Ini kurang. Kun payah kun. Ya, yang ini ada kurang. Yang ini harusnya nun, yang ini kun payah kun. Oke. Pulpennya mana? Maaf, ibu lupa nggak bawa pulpen. Yuk, siapa lagi yang udah? Siniin. Tadi kamu udah. Siniin. Nah, ini udah bagus. Nulisnya udah pas. Bahasa 19. Apa dia kita? Biar suka ngepul patwat. Nggak apa-apa pakai patwat tidak. Oke. Kelamaan dari pakai bahasa Arab, kaku itu juga begitu. Iya, makanya sekarang kan tiap PAI ada ini. Ini tuh apa? Ini sebaiknya sejajar di garis ya. Jadi wawunya itu kepalanya di atas, wawunya ke bawah. Aturannya nah, min itu, aduh, jangan di sini deh, kasihan kamu udah rapi. Bener lagi. Min itu kayak gini. Nulisnya. Mungkin kamu di atas. Kalau itu karena nggak ada garis, tapi kalau ada garis harus begitu. Ya. Kasihan udah rapi. Meragukan banget. Kalau tidak ini ke bawah. Nun. Ya benar. Mana pulpen? Ibunya nyerang pulpen hilang. Pulpen. Kamu punya apa? Punya lah. Ya berarti hilang. Kenapa? Min aja kamu yang kurang ke bawahnya. Min itu minnya di garis, mana handap. Ya. Tinggal di gerak mereka. Aduh salah. Kalau tes. Kira ini. Tiga tahiyul. Untuk menggantung di luhur. Lampu. Pakwa daroh rok tuh dihandap untuk menggantung di luhur. Rok kita. Ya. Ini ada pelan-pelan weh. Ini diajar bahasa Arab deh. Jadilah. Berapa? Kamu ngasih apa kalau ini? Lama nggak gantung di luhur. Belum belajar bahasa ini. Nah, Udah bagus dulu. Atau ini malah papat. Maksud nanya kali Mana tuh yang bagus? Nah, Iya. Nah ini saya itu ya. Mbak, iya teh gerak tinggal itu kada digaris. Aina ke handap ke bawah. Jadi nama ya. Kan ada garis. Kalau nggak ada garis kayak ini nggak apa-apa.
Jadi ini Gue kasih contoh. Nggak apa-apa di sini ini. Begini. Ya, aturannya begitu. Ini arti dok tuh ke di bawah. Nah, ini. Penyagaran tuh nggak apa-apa. Nanti belajar. Ya. Udah bagus tulisannya. Ini agak mending cuma ada kafir sedikit dulu kayak maka hanapkan kalau barisnya ya oke ke hararanapkan. Oh ya. Ya, ini udah bagus tulisannya. Tinggal nah kalau ini benar, tapi ini minus nggak minus. Ya, ininya udah betul. Oh ya itu. Apa-apa pada belajar. Ini gue seluruh wae. Ya, salah dari baca. Punya neta, punya hiban tak? Udah sesuai aturan. AC. Ya, AC. Ikan masuk. Hilang dan ditemukan. Naon eta teh jang naon? Raka Buat barang. oh, Buat barang. anu ditemukan gitu. Mana pulpena itu dengan pulpena? Maka jadi kecil Untuk bisa kebacanya lira nih. Dikira-kira kalau untuk bisa kebacanya lira berarti anu salah. Ini udah bagus, tapi kamu bisa bacanya nggak? bisa nulis Ya nggak apa-apa. Nah, ini tuh suku kata tuh itu nggak boleh dipisahin. Ini sama ini nggak boleh dipisahin. Dalam bahasa Arab nggak boleh. Ini dengan di sini. Ya, ini nggak boleh dipisahin. Kalau ini sama ini boleh, tapi kalau ini nggak boleh dipisahin. Ini udah benar. Tinggal ini minna ketiga kia nggak ada malah deh seperti ini. Ya, oke. ini Min itu nulisnya begini dari kalau ada garis. Kalau nggak ada garis nggak apa-apa. Tapi kalau ada garis ada peraturannya. Oh, di HPS. Gak apa-apa ditulisnya di dia. Menambahkan kalau di HPS makan. Tapi kan kalau di ini ada tulis jawaban kan ada garisnya. Harus tahu dulu. Gak apa-apa belajar pelan-pelan karena kalian bukan di pesantren. Tapi peraturannya ada yang salah. Gak apa-apa, ya. Tenang aja, udah bagus tulisannya. So. Iya. Sahadai tinggal Anwar sama itu. Saha itu teh Nurul kenaon ngalareskeun eta. Tuh kan. Oke. Nah, Hei, kamu kan distraksi banget. Ya aja orang mulai di rumah kamu menulis. Oke, yang lain yang udah nulis buka Al-A'raf 172, surat ke-7 ayat 172. Udah pernah Ibu bahas, tapi hari ini akan Ibu bahas lagi karena berhubungan dengan materi tentang kodo dan kodar. Surat ke-7 ayat 172 Al-A'raf. Stop awas, dalam hati aja. Nggak apa-apa dibunyikan mulutnya tapi itu nggak gorowo. Baca masing-masing semua sambil menunggu siapa itu Anwar sama Ayib. Terus kira-kira kalau Ibu tanya apa maksudnya, diingat-ingat lagi ya, apa maksudnya dari ayat itu. Ayat itu pernah kita bahas semester kemarin.
172 ya, Al-A'raf 172 betul? Ya, Ibu tadi ngomongnya berapa? Iya, 172. Ayat mana pulpen? Oh iya, lupa. Lanjut. Udah bagus. Rok teh tok asa-asa nulis rok teh ya, ini masih gadal. Ya, Gak biasa nulis gitu. ya, udah bagus ini. Udah bagus cara menulisnya. Min teh entah itu. Ya, kalau ada garis wayatna. Ya, jadi itu aturannya. Rok iya rada asa-asa gitu nurat nanti ya. Kasih bawah. Ya. Sok baca. Nah ari hiban ulah ali. Sok calik di payun. Mana etana Al-Qur'an? Oh, Ibu mau tanya apa maksudnya karena ini ayatnya sudah Ibu pernah bahas. Ayat mana di depan? Ya, beliau sok mangga. Berapa tadi? 172. Bios, gak apa-apa. Sok, ingat-ingat kembali itu ayat tentang apa? Ingat kembali. Tulis Al-A'raf 172. Kalau usah ditulis ayatnya. Itu udah ini. Siapa namanya? Anwar, lihat di Al-Qur'an ya? Sok. Ayat tentang apa ini? Coba. Ya, jelaskan. Apa maksudnya persaksian itu? Ya, maksudnya apa? Dan di situ kita terus kita lupa lagi tuh tadi waktu apa ya kita ditanya siapa kayak kamu udah pernah bersaksi dulu Ya, kurang lebih itu betul. Ya, tapi kita akan menggali ayat ini lebih dalam lagi. Sok, ngantosan heula nunggu dulu Anwar. Udah beres Anwar? Nanti Ibu periksa ya. Oke, baik, kembali ke sini semuanya. Al-A'raf 172. Judulnya ini tujuan manusia diciptakan. Tulis judulnya PJT. Jadi tahu kita lagi nulis apa? Tujuan manusia diciptakan dan dengan dan pilihan takdir. Maksudnya hubungannya dengan pilihan takdir. Ini judul nanti ya. Jadi apa hubungan antara tujuan manusia diciptakan dan pilihan takdir? Jadi di Al-A'raf 172 tadi sudah dijelaskan sama Rahmat ya, bahwa Ibu sudah menjelaskan dulu sebelum kita lahir ke alam dunia diturunkan ruh dan jiwa kita masuk ke raga kita di usia berapa hari dalam lahir? 3 bulan atau berapa hari? 120 hari. 4 bulan lah, 3 bulan. 4 kali 3, 120 hari sebelum kita jiwa dan ruh kita dimasukkan ke dalam
janin ibu kita yang ada dalam rahim ibu kita itu satu persatu sama Allah Ta'ala ditanya. Nah, itu dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu. Alastu birabbikum. Ya. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Qalu, semua menjawab, bala syahidna. Betul, kami adalah Tuhan. Apa yang dipersaksikan? Betul. Betul. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Apa yang dipersaksikan? Dalam bentuk apa dipersaksikannya itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Mengemban tugas apa kita itu? Kita memang waktu itu bersaksi bahwa Allah adalah Roh dengan cara apa? Apa yang disaksikan? Kita bersaksi bahwa Allah adalah Roh atau Tuhan dengan menjalankan tugas untuk apa kita diciptakan. Paham nggak kata-kata Ibu? Kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan dengan menjalankan tugas di dunia, dengan menjalankan tugas untuk apa kita diciptakan di dunia. Jadi ada tugas untuk apa kita diciptakan di dunia. Bisa dipahami nggak kata-kata Ibu? Ya. Ini digambar. Ini nafsun, jiwa ya. Ya, bersaksi sama Allah. Alastu birabbikum. Nah, ini Allah Ta'ala bertanya, maaf. Ini Allah, ini nafsun. Nafsun itu jiwa ya. Apa namanya? Single atau mufrad dari anfus. Nih, kemudian menjawab bala. Syahidna. Ini tentu tidak sesederhana ini percakapannya ya. Tetapi intinya ada percakapan ini. Percakapan ini adalah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan. Dengan menjalankan tugas untuk apa kita diciptakan di dunia. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala menurunkan kita ke alam dunia itu mempunyai dengan ada tugas. Ya, ini apa yang dipersaksikan? Nomor 1, nomor 2, tugasnya adalah
memperkenalkan Allah pada alam semesta dengan meniru asma-asma Allah atau meniru akhlak Allah. Bukan meniru ya, kurang bagus kata-katanya. Mencontohkan. Rahma, apa kabar? Kamu ngantuk? Bisa ke kamar mandi dulu? Ibu sedang menjelaskan bahwa ada hubungan antara manusia diciptakan di dunia ini dengan takdir. Ibu sedang menjelaskan itu. Nomor 1, ada yang bisa paham nggak? Apa Alia yang kamu pahami? Itu yang di kalau misalnya kalau itu terus kita itu ada untuk menjalankan tugas yang tugas untuk apa kita diciptakan. Nah, tugas kita untuk apa diciptakan itu untuk memperkenalkan Allah. So, Anwar bisa dipahami nggak kata-kata ibu? Kamu paham nggak? Kalau nggak paham, mau ibu rubah kata-katanya. Ibu lagi cari kata yang sederhananya. Ya, kamu mau kamar mandi, so. Laras, kamu bisa paham nggak dengan kata-kata ibu? So, jelaskan ulang ke ibu. Bagaimana? Apa yang kamu pahami? Buka ininya, ibu nggak jelas. Sebelum kunjungannya bersaksi dengan menjalani tugas buat memperkenalkan Allah alam semesta. Itu tugas. Jadi tugas kita ini, tugas adalah memperkenalkan Allah Ta'ala kepada alam semesta dengan mencontohkan asma-asmanya. Ya. Itu tugasnya. Kamu bisa paham ya? Apa tugas kita? Raka, apa tugas kita? Di alam semesta dengan cara apa? Memperkenalkan asma-asmanya. Asma-asma itu asma Allah. Asma Allah itu Al-Ghafar, ya. Allah yang Maha Pengampun, maka kita pun pemaaf kepada manusia. Asma Allah Al-Karim, asma Allah yang Maha Pemurah, maka kita pun tidak pelit ke manusia. Contohnya, ya, asma Allah Al-Ghani. Al-Ghani itu mandiri, ya. Maka kita pun mandiri. Al-Ghani itu bukan kaya tapi mandiri. Ya. Asma Allah Ar-Rahman, ya, yang kasih sayang terhadap semua makhluknya tidak terkecuali, mau kafir mau mukmin semua Allah sayang. Kamu kalau ngantuk boleh ke kamar mandi. Rahmat kalau ngantuk boleh ke kamar mandi. Ya, coba kita ini kan asma Allah misalnya Al-Karim. Al-Karim itu ini ya, mulia atau sebenarnya berehan gitu ya, dermawan ya. Nah, kita bisa menjadi orang yang dermawan. Al-Ghafar, Allah itu Maha Pengampun. Ini contohnya.
maka kita pun menjadi pemaaf. Jadi tugas manusia memperkenalkan Allah Ta'ala ke alam semesta itu dengan mencontoh asma-asmanya, yaitu dengan seperti ini contohnya. So kalian tulis ini contohnya. Al-Ghafar menjadi pemaaf kita. Ar-Rahman menjadi penyayang. Ya. Pertanyaan selanjutnya, nomor 2 nih ya. Udah dipahami ini? Sok di Arsela, ditulis. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita memperkenalkan itu? Bagaimana caranya? Ya, nomor 3-nya, nomor 2-nya di Arsela, dibaca dulu. Ada yang paham? Ada yang nggak paham nggak? Paham ya? Yang dipersaksikan itu bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan dengan menjalankan tugas untuk apa kita diciptakan di dunia. Tugasnya apa? Memperkenalkan Allah, memperkenalkan Allah kepada alam semesta dengan mencontohkan asma-asma Allah. Contohnya, asma Allah Al-Ghafar, yaitu Allah Maha Pengampun, maka kita pun jadi pemaaf. Asma Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang ke semua makhluk, tidak terkecuali. Diberi rezeki, diberi nafas, diberi apa yang dibutuhkan oleh manusia, ya itu asma Allah Ar-Rahman, maka kita pun menyayangi semua sesama. Seperti itu. Kalau kita sudah seperti itu, berarti tugas kita berhasil di dunia. Sudah memperkenalkan manusia itu begini. Oh, orang teh meskipun disakiti tetap memaafkan ya, tidak mendendam. Itu sedang memperkenalkan Allah Ta'ala bahwa ada sifat baik di manusia itu. Oh, orang ini sangat menyayangi sesama ya, tidak pilih-pilih kasih. Itu sedang memperkenalkan asma Allah Ar-Rahman. Orang kan menjadi takjub nggak kepada orang-orang baik seperti itu. Jadi senang nggak? Senang ya? Seperti itu. Ya, oke. Nah, pertanyaannya yang ketiga, bagaimana? Ini udah ditulis, Adriana? Kamu udah tulis? Kamu seri-seri katos deh. Katos deh. Bisa dipahami ya? Ayo nomor 3, bagaimana caranya kita menjadi wakil Allah, kan wakil Allah ya, khalifah ini ya, atau memperkenalkan Allah ke alam semesta. Iya, ke dunia ini. Mulainya dari mana kita? Nah, itu. Dengan mencontoh asma-asma Allah ya. Bagaimana caranya? Kenapa? Bagaimana caranya kita menjadi
Wakil Allah, wakil Allah, atau memperkenalkan Allah ke alam semesta dengan mencontoh asma Allah. Jadi kita punya tugas itu ya, punya tugas untuk memperkenalkan Allah Taala. Bagaimana caranya? Ibunya rada muter, ku ibunya. Secara mudah bisa, tapi ku ibu rada muter. Ibu sok sambil ini berapa menit boleh? Sebentar. Kisah Nabi siapa yang orang banyak kagum dengan akhlaknya? Nabi Muhammad SAW ya, ketika apa? Sebelum menjadi nabi, beliau kan ini kan dengan Al-Amin. Al-Amin apa artinya? Dapat dipercaya. Ya kan? Oke, kita nonton sebentar. Kalau YouTube biasa, YouTube yang mana? Yang ini. Ini ya? Ini ya? Nah, kita lihat. Ketika Muhammad dan masuk usia dewasa, nama baiknya kami karena namanya, baik itu dengan Quraisy atau dengan apapun lain. Di samping bahwa adalah tidak pula seorang pemimpin yang sangat cerdas dan cucu aku namanya, salah satu orang terpandang kami terus. Beliau adalah seorang yang telah memiliki sifat-sifat yang amat mulia yang tidak tertandingi. Di mana masyarakat saat itu saling berlomba memiliki sifat yang buruk. Mari kita ikuti cerita berikut ini. Ini adalah kain yang dibawa rombongan dagang Anda dari Indonesia. Dan ini adalah sisa kain yang Anda punya. Aku dengar ponakanmu sekarang ini berdagang dan berkongsi dengan orang yang selalu mengikutinya dalam segi kejujuran dan amanah. Benarkah begitu, Pak Tolib? Dia benar-benar pedagang yang jujur. Dan saat ini Siti Khadijah memintanya berdagang perdagangan melakukan pada musim panas. Desa Jawa tidak mengirim berdagang. Ini pasti mungkin.
Uang ini sedikit sekali. Tapi hanya ini yang kumiliki dari hasil gembala kambing selama ini. Mudah-mudahan para pedagang bisa melihat gandakannya untukku. Aku akan menitipkan uang ini pada para pedagang agar aku mendapatkan keuntungan lebih. Andai saja aku tahu kabar Muhammad jika dia berhenti menggembala kambing. Dan dia kejahatan sekali. Aku yakin dia pasti sudah dewasa sekali. Jika dilakukan lagi seluruh tahun bulan, pasti akan mengetahui kemampuan Muhammad kembali beliau berdagang di Indonesia. Dan ketenarannya pasti akan melampaui ketenaran paman-paman. Ya, inilah kekurangan kami. Maksudku, apa yang kau inginkan? Ini alhamdulillah. Apakah Anda tidak mengingat uang pedagang? Anda datang membawa uang ke sini. Kita pada ada apa? Ada keperluan apa kau dengan? Aku datang untuk menitipkan uangku karena aku akan keluar kota. Kau berikan pada. Jadi Anda adalah Said bin Abi Said, rekanan dan Muhammad. Benar, orang itu adalah. Dengan berjualan kepada saudara yang lain dan kalian berbagi dua keuntungannya. Benar, benar sekali. Dan kami tidak mencari dalam pekerjaan ini kecuali sedikit keuntungan. Berapapun aku membelinya, aku tidak akan mengambil kecuali lebih sedikit dari yang aku katakan. Itulah yang dimulai Muhammad. Kalau begitu, ini mau sadar dan dengan kalian. Silakan, di mana pun sini dan tidak keluar. Kami hanya akan mengalami bersama. Muhammad tidak akan suka, kecuali yang telah beliau dapatkan dari keuntungan sedikit itu. Semoga dagangan kalian berjalan. Ini tidak akan beranjak dari sini seperti tahun ya, aku karena tidak akan berkata. Nabi Muhammad berkata, bila dia datang, dia tak akan mengatakan kecuali kebenaran, meskipun ada termasuk keluarganya atau kaumnya. Kadang-kadang mengambilnya dan tidak mengertikan. Kau boleh tahu ada apa? Kelihatannya kau sedang tertimpa musibah. Ya benar, itu memang musibah. Coba ceritakan kepadaku, mungkin aku bisa membantu. Uangku telah kutitipkan kepada salah seorang pedagang untuk diputarkan. Tapi dia mengingkarinya, bahkan dia mengusirku untuk pergi dari tempatnya. Kenapa kau tidak memutarnya kepada Muhammad? Kau pernah mendengar namanya? Muhammad. Maksud Anda Muhammad putra Abdullah? Ya, benar. Dulu kami sama-sama mengembara kami. Dia adalah orang yang sangat amanah dan juga sangat terpercaya.
Oke, udah segitu aja. Ini Ini hanya menjadi gambaran ya. Kafka, silakan bangun. Raka, silakan bangun. Itu menjadi gambaran bagaimana sebuah akhlaknya itu kan sidik ya, jujur. Kemudian al-amin, dapat dipercaya. Itu tolong nyalain. Jadi itu teh menjadi akhlak yang menggambarkan tentang Allah Ta'ala. Menggambarkan gitu. Sifat-sifat baik itu kan tentang Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Meskipun pada selanjutnya kisah Nabi Muhammad itu ada yang menentangnya. Kira-kira karena apa? Dia udah tahu Nabi Muhammad teh benar gitu, jujur, bisa dipercaya. Tapi ketika mengaku sebagai Rasul, kenapa ditentang? Iban kira-kira karena apa? Karena apa coba? Karena apa? Maunya dari sana. Iya, karena dengki. Iri, dengki. Kita tuh udah tahu rahmat tuh bener, tapi nggak mau nerima aja. Itu karena kita dengki. Udah tahu Alia tuh bener, nggak mau nerima. Itu karena dengki. Penyakit hati itu karena itu juga. Jadi tapi kan banyak yang menerima karena akhlak Muhammad SAW itu. Betul kan? Ibu hanya mencontohkan dengan film tadi bagaimana kita berakhlak baik itu sedang mencontohkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu saja, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita menjadi wakil Allah atau memperkenalkan Allah ke alam semesta dengan mencontoh asma-asmanya Allah? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang al-Quran, yang kasih sayang itu bagaimana? Bagaimana kita menjadi al-Ghafar, maksudnya menjadi seperti Allah yang pemaaf itu dari mana mulainya? Itu dengan mengenali diri sendiri dulu. Karena tugas Allah itu kita itu sudah dibekali karena kita sudah dibekali. Sudah dibekali untuk menjalankan tugas. Dengan mengenali diri sendiri, karena kita sudah dibekali untuk menjalankan tugas, atau di Al-Kausar sering mengenali keutamaan diri. Jadi kita tuh diturunin ke alam dunia itu, dikasih tugas, dikasih takdir, dikasih perangkatnya. Ada dalam diri. Rahma yang suka menggambar manga. Yuk ke kamar mandi yuk. Yang suka ke kamar mandi aja. Yang suka menggambar manga gitu misalnya. Yang suka nonton apa, yang hobinya makan apa, yang ada di keluarga seperti apa. Jadi bagaimana cara kita itu dengan mengenali diri sendiri karena kita sudah dibekali untuk menjalankan tugas. Laras, kamu suka ini ya, suka basket. Itu suka apa lagi Laras? Apa yang kamu suka? Ya, Kafka suka badminton, ada yang suka olahraga, ada yang suka nari, Alia sama Aid, satu lagi sama siapa perempuan itu? Anaknya suka menari. Ya, Anwar suka elektronik. Itu tuh dengan mengenali itu dulu secara fisik aja dulu. Karena apa? Karena ketika Allah memberikan tugasnya mulia banget ya untuk memperkenalkan Allah ke alam semesta.
dengan akhlak kita, dengan sifat-sifat yang Allah beri dalam diri kita. Tapi caranya dengan secara raga, secara jasad adalah mengenal diri kita sendiri. Toh, jaman. Ya, itu. Kita semua itu kita sebelahan iya. Ini ada akibatnya nggak kalau orang nggak tahu tugasnya di dunia? Kira-kira bakal seperti apa? Tidak. Hah? Iya. Tidak apa? Bukan. Misalnya, maksudnya begini, kalian kan sudah tahu bahwa kita itu datang ke alam dunia itu bukan main-main gitu, bukan ujung-ujung ayah weh. Allah menciptakan anaknya untuk apa? Untuk tugasnya apa? Allah menciptakan Siti untuk apa? Ya, sekarang kan pelan-pelan kita mengenali apa yang ada dalam diri kita. Menciptakan Raka untuk apa? Apakah teman-teman kalian yang seumur kalian yang ada di luar sana banyak nggak yang nggak tahu bahwa Allah itu punya tujuan menciptakan kita? Banyak. Kalau begitu akan gampang putus asa. Kenapa sih Allah ngasih takdir sama aku begini? Kenapa sih aku ada di keluarga ini? Kenapa aku miskin aja? Kenapa aku nggak pernah juara kelas? Kenapa aku tidak berjodoh dengan si A? Kenapa aku nggak lulus kuliah di Anu? Nggak masuk kuliah Anu? Karena nggak tahu gitu kalau Allah itu ada tujuan. Bisa begitu nggak? Bisa bingung nggak? Makanya di Korea banyak yang bunuh diri. Banyak yang bunuh diri ya di Korea itu. Lebih banyak dari negara-negara lain. Gampang gitu untuk bunuh diri teh. Sangat gampang menyalahkan orang. Ya, seperti itu. Akan bingung. Nah, kalian sudah tahu takdir teh ku Allah teh sudah dikasih seperangkat blek takdir sudah dikasih. Kemudian ada tujuan untuk hidup. Kalaupun bingung, nggak akan ekstrim gitu bingung nate. Kebayang nggak? Ya namanya, jangankan kalian, ibu juga sudah ada bingung-bingungnya. Kalau udah orang yang beriman, yang terus-terusan sama Allah Ta'ala, nggak akan ada bingungnya. Kalau ada bingungnya, tandanya ada dosanya. Ya, tandanya kita masih ada dosa kalau ada bingung-bingung. Kalau udah tahu sama Allah, nah ini, untuk takdirnya udah tahu nih sama Allah teh, udah tahu tujuan hidupnya untuk apa. Senajan sekarang kan belum diketahui tugasnya Anwar itu di dunia itu seperti apa, tugasnya ibu seperti apa, tugasnya Neta seperti apa, meskipun belum tahu, ya kan? Tapi kan udah ada bahwa Allah sudah memberikan takdir. Bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan nggak? Agak berat ya ini. Silakan. Mau ada pertanyaan kamu? Enggak. Apa tujuan manusia diciptakan dengan pilihan takdir? Nah, sekarang nomor 4. Ini udah ya? Ada yang mau kakak? Dari 1, 2, 3 itu coba jelaskan ke ibu. Apa yang kamu pahami? Udah kakak Nurul. Udah Nurul Raka. Jelaskan kembali ke ibu.
Apa namanya? So, dalam bahasa kamu nomor 1, nomor 2, nomor 3 teh rangkum. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu rangkum. So, diantosan. Apa ya? Ya terus apa? Malah kayak tadi tapi nggak bisa yang ngomong itu. Oke, sekarang Nurul dulu. Apa yang kamu pahami? Waktu di as itu seperti itu letaknya itu nggak iya Betul, terus sih betul. Di dunia itu dengan mencontoh masa awal yang besar itu masalah itu enggak Pemaaf. maaf jadi itu jadi orang yang maaf terus ya gimana kita memperkenalkan memperkenalkan Allah kepada saya itu mencontoh asal-asal Allah terus selain itu kita juga harus selalu mengenali diri kita sendiri dulu. Nah, karena kita sudah mencari terus ya kalau kita udah tahu misi apa itu nggak apa ya tingkat untuk menyerah tingkat untuk menyerah itu rendah karena kita udah tahu dia itu diciptakan jadi itu Oke. Raka. So, cek Raka kumaha cenah. 1, 2, 3 tendong yang dari Kak Ibu. Udah ini Rahma. Jadi kita teh sebelum ciptakan teh ada alasannya, ya, dikasih tugas. Terus tugasnya untuk menyampaikan Allah ke pemirsa dengan cara mencontoh asma-asma. Iya. Nomor 3, bagaimana caranya? Caranya mengenali diri sendiri. Kenapa harus mengenali diri sendiri? Karena Allah sudah beri perangkatnya dalam diri kita untuk bertugas itu. Ya? Karena tugas perangkatnya ada dalam diri, jadi harus dikenali dulu. Kita perannya apa di dunia ini gitu. Ada peran gitu. Paham ya? Rahma, silakan. kita berkata bahwa Allah dan juga oleh Allah kita memperkenalkan kepada Allah dan menjaga hati Allah. Tapi sebelum itu kita harus bisa mengenal diri kita sendiri atau menjadi ketahuan diri kita karena tugas itu diberikan kepada kita dengan semua perangkat dia ini tujuh ini dan kita harus tahu dulu kita ini jadi apa baru kita bisa. Bukan, tapi untuk mengerjakan tugas tersebut, perangkatnya sudah ada dalam diri kita sendiri. Maka kita harus mengenali dirinya gitu, mengenali diri sendiri gitu, bukan tapi. Dan gitu.
Jadi untuk melaksanakan tugasnya, kita mengenal diri kita sendiri. Kak, bisa dipahami nggak? Ya. Sok atau dongengkeun Kak ini. Pada dia teh kan di sosial itu juga kita menyadar. Saya kedua apa pembenaran kalau kepada alam semesta. Bagaimana menjadi oke, sekarang mengenal sendiri dulu. Anwar, ngantuk ya. Sekarang ceritakan kepada ibu. Halo Anwar, ceritakan kepada ibu apa yang kamu suka, apa kelebihan kamu, dan apa kekurangan kamu. Ceritakan kepada ibu. Sok, ceritakan. Biar kamu nggak ngantuk. Ceritakan, menurut kamu apa kelebihan kamu, apa yang kamu suka, apa kekurangan kamu. Ceritakan. Hubungannya dengan ini apa? Itu mengenal diri kamu sendiri. Coba, ceritakan. Anggi, rompi mas. Nanti udah Nurul ke sini. Mau ke toilet? Tunggu sebentar. Beda toilet? Iya juga tuh. Stop. Biar kamu nggak ngantuk. Tanyain. Ini. Apa tuh? Kamu apa sih? Apa kelebihan kamu? Apa kekurangan kamu? Ada dikit-dikit. Apa? Oh, Kan di bawah aja. Nggak ada yang sekali. Di bawah aja. Guru piket nggak apa-apa, di luar aja. Di luar nggak ada? Ada di tempat wudhu mah ada mungkin. Anwar, ayo. Hah? Ya, suka bahasa Inggris. Terus apa lagi? Suka apa lagi? Suka otak-atik elektronik? Suka. Oke, kelemahan kamu apa? Mudah bosan ya? Bu tahu kapan kamu memperhatikan ibu, kapan enggak. Mungkin materi ini agak ngejelimet. Kayak kamu sampai tertidur. Tapi ibu harus sampaikan. Agak ngejelimet. Anaknya, apa yang kamu pahami? Anaknya, apa yang kamu pahami? Tolong buka maksudnya tegak kuping. So, kumaha. Ya sudah jauh. Kamu apa yang kamu pahami? Bisa dipahami nggak anaknya? Ini udah ditulis ya, Ibu hapus. Penas saya. Kan udah ditulis. Penas saya. Apa anaknya? Ibu coba ringkas ya. Ini ya di Al-A'raf ini tugas manusia. Tugas manusia yaitu memperkenalkan Allah. Ya. Nah, caranya dengan seperti apa? Caranya dengan mengenali keutamaan diri. Karena
Hal itu menjadi alat atau perangkat untuk melakukan tugasnya gitu. Nah, ini diringkasnya sedikit Paras tuh, lihat. Allah memberikan tugas kepada manusia untuk memperkenalkan Allah. Caranya dengan mengenali keutamaan diri kita jadi alat atau perangkat untuk melakukan tugas tersebut. Itu nanti keluar aja. Kayak ini ringkasannya kayak bisa dipahami tak? Bisa. Nah, ada hadis qudsi. Hadis qudsinya seperti ini. Sok serat hadis qudsinya. Tahu nggak hadis qudsi apa? Hadis yang Allah Ta'ala kata-katanya redaksinya dari Allah Ta'ala. Oh iya. Oke, serat Sadayana. Indonesia. Ini ya bahasa Indonesia. Sok, hadis Ya. qudsi. Oke, Panjang. seketel udah panjang. Mana ada? Tolong kan? Nah ini hadis qudsi titik 2. Aku adalah hasanah yang tersembunyi. Ini Allah Ta'ala, A-nya pakai huruf besar. Aku adalah hasanah yang tersembunyi. Hasanah tuh pakai K dan H. Aku adalah hazanah, hazanah ya pakai Z. Aku adalah hasanah yang tersembunyi. Bahasa Arabnya kanjun mahfiyun. Aku adalah hasanah yang tersembunyi. Aku ingin dikenali. Aku ingin dikenali. A-nya besar karena aku itu ini kan Allah Ta'ala. Aku adalah hazanah tersembunyi. Aku iya. Wihandai. Aku adalah hazanah tersembunyi. Aku ingin dikenali. Jangan sedang Allah Ta'ala nih yang berbicara. Udah, aku ingin dikenali, serat. Udah serat kamu? So, atas dikenali. Maka aku ciptakan makhluk. Maka aku ciptakan makhluk. Maka aku ciptakan makhluk agar mengenaliku. Maka aku ciptakan makhluk agar mengenaliku. Ngerti nggak hadis itu? Bisa dipahami nggak? Cocok nggak dengan ini? Cocok kan? Dan itu dengan akhlak kita gitu. Kan manusia itu suka terpesona ya kalau lihat orang yang akhlaknya baik, suka tersentuh. Dia ini sedang berdakwah. Orang itu baik hati, orang itu penyayang, pemaaf, tidak mendendam, adil, jujur. Kita kan sedang belajar jujur nih, sidik. Ya kan? Sedang belajar bersungguh-sungguh. Sedang belajar berkolaborasi supaya tidak berbangga diri. Sedang belajar
Itu semua adalah sedang belajar bagaimana menyampaikan dengan baik. Itu akhlak, karakter. Bagaimana kalian mematuhi aturan. Bagaimana kalian taat. Bagaimana kalian tidak berburuk sangka ke orang lain. Itu kan karakter ya. Pakai itu memperkenalkan Allah Ta'ala itu dengan akhlak kita yang baik. Gitu. Hanya satu yang tidak boleh diikuti akhlak Allah. 2. Apa coba? 2 yang nggak boleh. Maha berkehendak. Oke, kalian sama kabar benak ini. Dan satu lagi apa? Al-Mutakabbir. Maha besar. Artinya maha besar itu nggak ada lagi yang mengungguli. Kalau kita merasa paling besar, paling benar, merasa ujub kan nggak boleh. Itu sudah menyayangi asma Allah Al-Mutakabbir. Tapi kalau kita pemurah, pemaaf, Allah suka. Itu adalah mencontoh asma-asma Allah. Tapi ada asma Allah yang nggak boleh turut, nggak boleh diikuti. Kalau kita udah merasa paling benar, paling besar kepala, gitu, ya kan? Nah, oke, ini udah ringkasannya ya. Sekarang, oke, udah. Nah, ini hubungannya dengan pilihan takdir. Kita kan ini ya. Ini ada tujuan. Nah, kira-kira kemarin kan kalian bertanya. Apa pertanyaannya? Kemarin. Kalian kan boleh memilih. Boleh. Kalian mau menikah dengan siapa? Kalian mau kuliah di mana? Kalian mau nanti udah besar mau tinggal di mana? Sekarang SMA-nya mau kemana? Boleh pilih. Nah, ini tujuannya apa? Tugas kita. Kita punya tugas. Nah, pilihannya ada pilihan yang benar, ada yang pilihan salah. Kalau pilihan salah, ketika semakin menjauhkan kita dari tujuan kita hidup. Jadi pilihan itu ada yang benar, hak ya, ada yang salah. Ibu kemarin udah cerita, mau keram dari dago, ada yang sampai ke soreang heula, ya, aya anu kagarut heula. Bahkan ada yang nggak tahu kalau tujuannya adalah Al-Musa, tujuannya Ram. Jadi dianya kemana? Ke Amerika heula. Tidak ada kaburu mah sedugi-dugi ka dieu. Harusnya seperti apa? Nanya. Nanyanya ke siapa? Ke Allah. Kalau kita pengen tahu mana jalan yang benar, ya. Kalau pengen tahu supaya benar, tulis nih. Supaya jalan benar, kita harus bertanya, berdialog, berdoa. Sama Allah. Kalau enggak, kita jalannya pakai kamar kalian sekolah SMA nggak diakan apa-apa. Karena ya Allah,
Aku tuh mau ke SMA Anum. Tolong tunjukkan mana yang terbaik buat aku. Begitu. Naros heula. Supaya jalan itu benar, kita harus bertanya, berdialog, berdoa sama Allah Ta'ala. Setidaknya kita sudah bertanya. Karena apa? Karena kita ini punya tujuan hidup, lain-lain random hidup teh gitu. Tahu nggak random? Tahu kan? Bukan random, bukan ujung-ujung blok, gak ada tujuan, nggak begitu. Kawan-kawan kalian di luar sana yang nggak tahu kalau hidup itu ada tujuan, hidup tengah geleyeng, mengalir, begitu. Kalian juga mengalir hidup teh, tapi kan tahu ada tujuan, tahu ada yang harus yang bisa ditanya, terus tanya ke Allah Ta'ala. Belajar dari hal-hal kecil, bertanya, ya. Kalau yang udah sering berdialog mah nggak disebutin juga, udah dikasih tahu sama Allah Ta'ala gitu. Kalau yang udah sering gitu berdoa sama sehari-hari teh dialog dengan Allah Ta'ala. Nanti ada kapan waktu-waktunya Allah ngasih inspirasi, ngasih ilham kepada kita. Ada. Sampai ayeuna mah belajar dialog we. Ayeuna misalnya Hiban masih hoyong di pesantren, tapi orang misalnya ibu nggak tahu ya, ibu belum pernah ngobrol sama Hiban. Misalnya akhirnya masih mau di pesantren, nanti aku dimasukin ke Alka misalnya. Berdoa sama Allah Ta'ala. Ya Allah, apakah ini yang terbaik buat aku? Nggak apa-apa, ngobrol aja. Jujur, sama Allah Ta'ala tuh jujur. Tapi jangan begini, ya Allah, aku tuh pengen ke A. Itu mah bukan berdialog, itu mah maksa. Betul nggak? Betul. Maksa itu mah. Jangan begitu. Nah, kita berusaha yang terbaik. Ya kan? Belajar, nanya sama Allah Ta'ala. Mungkin kita sebenarnya nggak mau diatur, kita maunya ke A. Tapi kenapa takdirnya ke B ya? Aku tuh maunya sekolahnya ke A, tapi kenapa sih aku dimasukin ke sini? Ya, itu teh apa namanya? Ngobrol aja sama Allah Ta'ala. Ya Allah, aku tuh ini susah banget nih, nggak mau aku di sini. Ngobrol aja terus. Nanti Allah akan beri kalian jalan keluar, akan beri kalian ketenangan. Tiba-tiba bisa pindah atau bagaimana? Ada jalannya. Jadi begitu ya Anwar. Anwar kan mau SMA nih. Anwar kan nggak tahu mau SMA mana. Nanya sama Allah. Ibuku nyuruh aku ke SMA sini, misalnya, atau ibuku nyuruh keluar ke SMA mana gitu. Aku nggak tahu mana yang terbaik buat aku. Ditulis. Apa kelebihannya SMA A, apa kekurangannya SMA A, apa kelebihannya SMA B. Itu bagian dari ikhtiar. Bagian dari kita mengetahui apa yang terbaik buat kita. Paham? Ditulis. Kalau aku misalnya mau jodohin aku kalau sama si A ini, sama si B kelebihannya ini, kekurangannya itu bagian dari. Sama juga dengan sekolah. Itu bagian dari pemilihan takdir. Berikhtiar tuh itu. Ikhtiar, oke. Aku tuh kalau ke sekolah A ini. Kalau ke sekolah B ini. Itu bagian. Udah itu minta ke Allah Ta'ala. Boleh nggak minta? Boleh. Boleh nggak minta? Boleh. Salah tapi menanggung kesalahan. Pernah ingat takdirnya itu begitu jauh ke Allah. Nggak masalah kalian nggak sekolah di Alka, tapi udah nanya dulu sama Allah Ta'ala. Udah ngobrol dulu dengan Allah Ta'ala. Udah usaha ditulis kelebihan kekurangannya, udah meyakinkan. Lain kita emosional, pokoknya aku benci SMA Alka moral. Jangan tanpa berikhtiar lawan kelebihan. Apakah betul? Ya.
Kalau kalian nanya, anak ibu maunya anak ibu di sini. Kelas 10 sekarang. Tapi ibu nggak maksa. Ketika dia mau ke SMA di Cimahi, SMA negeri favorit, oke. Dikeresakan untuk pertama kali nggak masuk. Karena salah strategi. Sebenarnya dia bisa masuk. Ada jalan. Karena bapaknya itu adalah istilahnya waktu itu apa ya? Kepala Satgas Kopi. Itu punya hak untuk masuk ke SMA negeri favorit tersebut. Ibu tidak pakai itu. Karena informasinya ditutup. Padahal bisa. Anak itu nggak punya pilihan lain. Lamun terkadinya, kudu ke swasta kan? Terpaksalah dia daftar ke sini. Nah, kebetulan dia udah psikotes. Psikotesnya bukan mau sekolah, mau psikotes aja. Tinggal daftar. Oke, daftar. Ibu bilang, kalau kamu harus ke swasta, mau ke swasta mana? Ya, di sini, meskipun swasta, ibu masih mampu. Karena ibu mungkin banyak keringanan. Kalau di swasta yang dekat rumah, itu mahal sekali. Ibu nggak mampu. Oke, di swasta di sini. Ya, meskipun jauh, ayo kita cari jalan. Ya, akhirnya begitu. Tiba-tiba ada jalan yang bisa dia masuk ke SMA negeri itu. Karena dia itu atlet taekwondo, lamun di dia iraha latihanana. Kalau di sana pulang jam 3:30, dia jam 5 ataupun 4:30 masih bisa latihan. Kalau di sini kan perjalanan aja, acara aja sampai jam 4, sampai 6, jam 6 sampai sana. Terus dia mewakili Cimahi. Alasannya begitu. Ibu ikutin aja. Tiba-tiba dia bisa masuk. Dibantu tanpa bayar sepeser pun. Dibantu, dia masuk. Kan takdirnya enggak sekolah di sini. Kenapa ibu kecewa? Ibu ngajarkan budak Batut, budak sorangan itu diajar. Bayangnya, meskipun sekarang memang orang tua kalau bisa nggak boleh ngajar anak. Ya, kalau bisa orang tua guru di dia, jika Bu Suryati kalau bisa nggak usah ngajar aing. Gitu, kalau bisa, kecuali UDI. Kalau bisa nggak usah. Dan banyak budak yang protes, nggak mau diajar sama ibu bapaknya. Ada banyak. Anak itu nggak mau diajar sama bapak gitu. Banyak yang protes. Kalau bisa. Ya ini seperti itu, ya. Nah, jadi kan takdirnya anak ibu harus dibuka gini. Tapi anak ibu sudah berdoa. Ya Allah, aku maunya ke SMA negeri. Tapi kalau memang aku harus ke SMA Alka, nggak apa-apa. Anak ibu udah berdoa begitu. Dan ibu nanya, rela ya sekolah di Alka? Kalau nggak rela nggak bisa. Iya, rela. Meskipun hatinya kayak yang negeri. Dan takdirnya ternyata di negeri. Seperti itu. Nanya dulu. Karena kalau nggak nanya, kemungkinan besar ini. Ya, jalannya salah. Oke? Ikhtiar aja dulu. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, kenapa aku maunya di sini, kenapa aku maunya di sana. Oke? Kenapa aku harus ke sini? Aku kenapa nggak di pesantren aja, kata Iban. Ditulis, didongengkan ke Allah Ta'ala. Ya Allah, begitu. Jujur aja sama Allah Ta'ala. Ibu tuh sering sehari-hari itu ngobrol sama Allah Ta'ala. Ngobrol gitu. Ya Allah, begini. Ya. Setiap hari kan ada doa masing-masing ya. Ada doa bangun tidur, ada doa mau pergi. Betul kan? Sama doa Allahumma inni keluar bupronaka, keluar mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Tapi latihan berdialog sama Allah. Ada saat-saatnya nanti ya, satu waktu kalau kalian bertanya, kapan saat-saatnya Allah kasih ilham? Kalau ada ilham. Kenapa kita ilham siapa? Kenapa kalian dibanding sama
Oh, oke. Nah, inspirasi gitu deh. Inspirasi gitu. Gak ada kan inspirasi, gak ada? Oke. Ya, ya, itu saya kesini weh. Itu dari awal dari mana? Ini, tapi berdiri aja. Dari awal. Jadi, tidak akan tidak akan berubah, tidak akan pernah. Sebenarnya ada Ini Iya. ada apa? yang lain, ujung yang lain. Yang ini Ya, ya bukan apa? Banyak gimana? Setan. Setan. Pilihannya hanya dua. Ujungnya Allah atau setan. Tujuannya hanya dua. Jadi guru nanya. Ayo bareng-bareng sama ibu. Ayo. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Ada yang benar, ada yang salah. Supaya jalan benar, kita harus bertanya, berdialog, berdoa sama Allah. Laras bisa dipahami, Laras? Sudah dicatat? Ada pertanyaan? So, sekarang tulis di buku kalian. 15 menit terakhir. Tulis. Nomor 1. Mohon, refleksi. Dijawab Laras ya. Salah. Dari penjelasan Ibu, pertanyaannya mana yang menarik perhatian? Kalian udah tahu, tapi ini menarik perhatian kalian. Mana dari penjelasan tadi yang menarik perhatian kalian? Pertanyaan ya, enggak jawabannya. Mana yang menarik perhatian? Kalian udah tahu, tapi ini menarik perhatian. So, mana yang menarik perhatian kalian? Nomor 1. Serat pertanyaannya. Mana yang menarik perhatian kalian? Nomor 2. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Terus, apa hal baru ini? Nomor 3. Apa yang ingin diketahui lebih lanjut? Dari pembahasan ini, aku lebih ingin mengetahui apa? Apa yang ingin diketahui lebih lanjut? Sok, jawab. Yang ingin diketahui lebih lanjut. Sok. Oke, dipoto ke Ibu. Oke, Ibu beri nilai jangan anu tulisan Arab tadi. Ya. So, ada waktu 15 menit. Ayo, diserah. Anwar, Raka, ayo. Ada di papan keluar. Apa yang nggak paham? Yang ini yang pertanyaan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang jelas, jujur aja benar nggak ada yang menarik. Kalau ada hal baru, apa? Itu apa? Ya aku pilih gue mana? Ya ringkas we. Ini cara baik kalian bagaimana secara kalimat kalian menjawab dengan baik. Lagi belajar. Dia apa? Dia mengambil tangan dari Spaniel.
Iya. Allah Ta'ala. Itu kan ayat Al-Quran. Kapka, ayat nu sulit, naon kapka? Ada pertanyaan apa kamu? Enggak, sok. Apa ya? Jadi tiap tahun itu teh latihan we bagaimana mengajarkan ini ke anak-anak. Berat kan temanya. Sekarang di ujian. Hah? Ya. Mungkin lebih sederhana kalau di ujian. Kesimpulan. Kita paham yang susahnya, tapi yang sederhananya. Hadisnya, ayat-ayatnya dihafal, hadisnya dihafal. Oh, ini Yang nggak dihafal paling ayat nate tak ayat ieu teh naon maksana. Hadis ieu teh apa yang kamu dari ini tuh apa coba jelaskan. Biasanya sok itu ayat di US sekolah di PGRI oke, ini ayat ini apa maksudnya gitu, sok ayat. Ada di US ada. Oke, ada tryout. Yang Kristen agamana. Pelajaran anak Kristen. Swasta. Naon sih? Umum. Campur. Nanti juga 2 tahun biasa insya Allah punya izin sendiri. Kalau punya izin sendiri mah gampang. Hanya kamu awal benar tuh 10 menit kan pada ahli. Aduh, kamu dari mana? Ya perhatian oh iya benar tujuan. Nggak ada. Jujur tapi nilai teh hayang mikir. Gara-gara teh hayang mikir teh aya. Ya benar. Ulah gitu ah. Udah. Nanti dipoto aja sama yang itu nanti ibu akan nilai. Kamu ada kan nomor ibu? Sok di fotonya yang jelas karena ibu nanti akan dimasukkan ke nilai hiji-hiji kan? Ayo nama kan ibu nanti nyana kertas. Tapi ini kalau nggak ada salah Nggak ada nomor etama menjelaskan mau bagaimana kalau ini aja. Kalau nulis ibu nilai kemampuannya nanti berkembang enggak. Kan itu enggak sekali. Nanti 2 minggu lagi atau minggu depan udah nulis hadis lagi. Nulis bahasa Arab lagi. Kalau bisa itu setiap minggu sih mau nulis. Biar latihan. Aduh. Biar latihan. Satu lagi. Juk, ada kajaman. Iya. Ke itu. Bawa yang bawa. Kita bawa keluar. Ya. Di situ ayah cai. Lihat dulu, cek dulu. Di luar teh. Ayah cai akan nanti. Hah? Tahu. Pepaya. Gedang. Di bawah Siti ya, kirim ke ibu. Ibunya tuh janda, ibu dikenali terus dicatat gitu. Jadi 2 bahasa Arabnya, ya. Tadi ibu udah lihat bahasa Arabnya, tapi kan nggak kecatat. Bukan sama boleh di. Boleh. Ya udah. Itu ya ada. Hah? Foto Ayana kirim ke ibu Ayana. 10. Tadi kamu bilang foto siapa? Foto beres. Boleh. Itu yang Januarinya terlalu ke bawah. Dikomporin. Dikomporin. Impor. Oh ya, Bu. Iya. Tapi kan ini aku
Yang nulis itu blog. Belum dicek. Sekalian, jadi sekalian. Oh, bukan. Cuti bersama dia boleh. Cuti bersama. Cuti bersama dia. Kamu Enggak ya? Kita kali gue Iya dong. enak. 2022. Kesuntik apa Iya orang cinta. Ini dia coba. Coba. Apa tuh Mas?